Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Jahani Aprilianti dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik Datar, yaitu cara membuat grafik hiperbola dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari hiperbola. Hiperbola merupakan kumpulan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua buah titik tertentu adalah konstan atau sama. Untuk membuktikan definisi ini, langsung saja kita ke proses pembuatan grafik hiperbola. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu menentukan titik pusat atau membuat titik pusatnya. Di sini kita menentukan titik pusat 0,0 ya, sehingga kita misalkan H di sini itu sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Karena H sama K ini sama dengan 0, sehingga titik O-nya atau titik pusatnya yaitu H, K. Oke. Bisa terlihat titik O-nya, titik O. Setelah kita menentukan titik pusat, kita akan membuat sumbu nyata. Sumbu nyata merupakan segmen garis yang menghubungkan dua titik puncak. Misalkan di sini kita misalkan A. A di sini ini merupakan jarak dari titik pusat, ke titik puncaknya, di kanan ataupun kiri. Kita di sini membuat titik puncak yang berada pada sumbu X ya. Sehingga di sini kita misalkan jaraknya itu 6. Oke. Kita buat A1. A1 merupakan titik puncak yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan sumbu X. Sehingga A1 sama dengan H plus A, K. Dan Y itu berada di sumbu X, sehingga yang ditambah adalah hanya. Lalu sama A2. A2 ini merupakan titik puncak yang berada pada sumbu X sebelah kiri. Di sini yang kita kurangkan itu hanya A per A, K. Nah, setelah ini kita sambungkan menggunakan segmen. Kita sambungkan kedua titik puncak ini menggunakan segmen A1, A2. Nah, sudah. Setelah kita membuat sumbu nyata yang berada pada sumbu X, kita buat sumbu imajiner. Sumbu imajiner merupakan sumbu yang berada pada sumbu Y. Nah, kita misalkan lagi nih, tadi kan A tuh sebagai jarak dari titik pusat ke titik puncaknya. Kita misalkan di sini B. B di sini merupakan jarak antara titik pusat ke titik imajinernya, baik di atas atau di bawah ya. Di sini kita misalkan B itu 7. B itu 7, sehingga B1 titik imajiner pada sumbu Y positif, B1 sama dengan H, karena ini merupakan sumbu imajiner, yaitu sumbu yang berada pada sumbu Y, maka yang kita tambahkan yaitu K ditambah B. Oke. Lalu kita bikin B2 nya. Ini merupakan sumbu imajiner yang berada pada sumbu Y negatif. B2 sama, di sini kita kurangkan adalah K-nya ini, sehingga B2 sama dengan H, K min Y. Oke. Sama seperti titik puncak, kita sambungkan juga segmen menggunakan segmen B1, B2. Oke. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat sumbu imajiner dan sumbu nyata, kita juga
menentukan titik fokusnya. Sini kita bikin C-nya dengan menggunakan rumus dari Pythagoras ya. C-nya itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Setelah kita membuat C, kita menentukan titik fokusnya. Sini kita buat F1 ya. F1 sama dengan, untuk yang sebelah kanan kita buat jadi H plus C, K. Oke. Sini kita buat juga titik fokus yang sebelah kiri sama dengan H min C, K. Oke, nice. Setelah kita menentukan titik fokus, kita buat garis lengkungnya dengan menggunakan persamaan dari hiperbolanya. Persamaannya yaitu x kuadrat dibagi a kuadrat minus y kuadrat dibagi b kuadrat. Oke, sama dengan 1. Nah, sini kita bisa mendapatkan titik lengkungnya atau warnanya. Itu menjadi warna merah. Oke. Setelah kita buat garis lengkungnya, kita akan membuat garis direktris. Garis direktris merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang terletak di antara titik puncaknya dan titik pusat. Jadi garis direktris itu berada di antara titik puncak dan titik pusat, baik di kanan maupun di kiri. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan persamaan garis direktris. Persamaannya adalah X sama dengan A kuadrat dibagi C. Ini untuk garis direktris yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri adalah X sama dengan A kuadrat dibagi min C. Oke. Sini kita mendapatkan garis direktris. Kita ubah warnanya lagi untuk membedakan ya. Kita ubah jadi warna hijau. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan garis direktris. Selanjutnya kita akan membuat asintot. Asintot itu merupakan garis lurus yang semakin lama semakin mendekati garis lengkung. Nah, garis ini. Misalnya, langsung saja kita masukkan persamaannya, yaitu Y sama dengan BX dibagi A, dan Y sama dengan BX dibagi A, min BX dibagi A. Nah, untuk yang sebelah kiri. Oke, setelah ini kita ubah warnanya. Kita ubah juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, garis asintot ini, jadi kan pengertian asintot itu kan merupakan garis lurus yang semakin lama semakin mendekati garis lengkung, tetapi tidak pernah berpotongan atau bersentuhan ya. Nah, ini kan bisa dilihat di sini jarak antara asintot dan garis lengkung itu lebar ya. Tapi semakin ke sini semakin mendekati garis lengkung. Tapi kalau kita teruskan garis asintot ini
dan garis lengkung ini tidak pernah berpotongan. Tidak. Oke. Oke, setelah itu kita membuat lactus rectum. Lactus rectum ini merupakan garis vertikal yang tegak lurus dengan titik fokus yang memotong hiperbola di dua titik. Caranya adalah kita membuat segmen line segmen dari F2 dari titik fokusnya, yaitu F2 dan F1 dan F2 ini kita buat line segmennya menggunakan ini. Kita sambungkan dengan titik lengkungnya dengan garis lengkungnya. Nah, seperti ini, disambungkan yang atas dan yang bawah. Sama seperti F1, F2, F1 juga kita sambungkan juga dengan ke bagian atas dan kita oke. Nah, setelah kita membuat lactus rectumnya, kita masukkan di rumus lactus rectumnya. Yaitu IR sama dengan IR sama dengan mutlak kan 2B kuadrat dibagi A. Oke, sudah selesai. Yang terakhir nih, kita akan melakukan pembuktian dari pengertian hiperbola tadi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa hiperbola adalah himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu sama. Nah, kita akan membuktikan pembuktian dari pengertian hiperbola ini. Bagaimana caranya? Dengan cara kita pilih sembarang titik. Misalnya di sini ya, di titik E. Titik E ini kita sambungkan menggunakan line segmen ke titik fokusnya, yaitu F1 dan F2. Setelah itu kita masukkan rumus untuk mencari jaraknya. Dimana rumusnya itu B sama dengan mutlak M min R. Nah, di sini kita sudah ketahui jaraknya yaitu 12. Gimana cara membuktikannya? Dengan menggeser titik E ini ke bawah, ke atas. Kok kita menggeser titik E ini? Pasti N dan R ini berubah. Tetapi jarak dari E ini, dari titik ini tidak berubah. Hal ini membuktikan pengertian dari hiperbola, di mana hiperbola itu merupakan himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap titik tertentu itu sama. Jadi mau kita geser ke atas, mau kita geser ke bawah, jaraknya itu tetap sama. Bisa kita putarnya. Ini sama aja kalau kita berada pada garis lengkung yang di sebelahnya ya. Ini sama aja berlaku juga di garis lengkung di grafik tersebut, bahwa jaraknya ini tetap sama, tidak berubah. Oke, segitu aja bagaimana cara membuat hiperbola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.